Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Sekolah Sowan. Sementara masyarakat terlanjur mengamini bahwa pendidikan itu ya sekolah formal itu. Dan ketika sekolah formal harus diubah dengan badannya yang besar kemau raksasa, diubah berat memadai mereka, itu juga kekacauan luar biasa. Harusnya yang ada ikut jalur-jalur alternatif yang lain yang perlu dikembangkan. Karena gini, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan itu masih variatif ya. Saya tidak akan mengatakan masih rendah, enggak. Nah, itu terlalu menjudge. Masih sangat relatif. Artinya hanya orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka, bahkan mungkin orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka itu belum tentu orang yang sudah kaya loh ya. Akeh kok orang-orang yang kaya dengan jabatan dan pangkat yang luar biasa, tetapi cara berpikir ini sih wagu. Memandang bahwa pendidikan hanya di ruang sekolah. Si akeh kuwi. Jadi akhirnya mereka mengejar supaya anaknya punya titel. Nek perlu titelnya jelentrek kaya sepur gitu loh. Tapi nggak ada manfaatnya. Setelah dia punya titel hanya nggak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu kegagalan pendidikan itu. Ketika titel itu hanya untuk kepentingan pribadi, titel itu hanya untuk katakanlah mencari sesuap rezeki, sesuap nasi lah, atau mencari rezeki dunia. Lo terus apa sekolah? Meskipun ya kita tahu sekarang itu lembaga pendidikan nggak murni-murni banget lah lembaga pendidikan. Ana bakso. Nah, nggak murni-murni banget lembaga pendidikan. Bahkan sekarang labelnya luar biasa. Saya mengamati dunia pendidikan sekarang itu ada variasi baru, ada varian baru. Selain sebagai lembaga dalam tanda kutip bisnis, lembaga pendidikan juga lembaga politik. Iya. Itu menarik ini Pak. Tadi juga bisa dikaitkan ke sini. Ada salah satu universitas yang guru besarnya itu kan protes semua itu ya, karena pemberian gelar doktor tadi ya, doktor untuk salah seorang yang beliau nilai ini belum layak untuk dikasih doktor, tapi karena sesuatu yang sifatnya politis akhirnya ada pertentangan di situ ya. Nah, dan banyak catatan lah. Saya dapat menerima asupan yang luar biasa soal itu. Iki nek dibuka kabeh iki medeni banget. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, makanya fenomena kayak misalkan anak pang, bisa nggak sih sebenarnya kita menerima mereka, keberadaan mereka sebagai sesuatu yang memang eksis, ada. Sementara waktu keberadaan mereka kan dianggap tidak ada dan tidak dianggap, ya kan? Sehingga mereka dianomalikan, dianggap sebagai troublemaker lah, atau yang lain sebagainya. Kalau saya melihatnya fenomena anak pang ini sebenarnya ini rasa ketidakpuasan karena ruang gerak mereka terbatas iku mau, dan mereka menuntut untuk ruang yang lebih terbuka lagi. Nah, sangkekno orang sing menyediakan ruang itu. Bahkan negara nggak hadir di situ. Nek negara itu hadir, katakanlah gunakanlah pasal yang menyebutkan bahwa anak-anak telantar dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Iya, ambil mereka dong, kasih mereka ruang, jangan diliarkan, gitu loh. Atau jangan-jangan memang sengaja diliarkan. Nek kuwi ngeri kuwi. Jadi dipelihara ki memang USB tetap ono. Iya. Bukan dipelihara untuk ada, tapi mereka dikasih ruang untuk bergerak, ruang untuk mengaktualisasikan diri mereka bahwa mereka sebenarnya bukan seperti yang dianggapkan oleh orang saat ini. Asumsi-asumsi yang negatif itu arahkan ke asumsi yang positif. Bisa nggak sih katakanlah hal-hal yang negatif atau sifatnya traumatis, kan sebenarnya keliaran, kenakalan itu kan sebenarnya traumatis toh. Secara psikologis itu adalah traumatis.
Bisa nggak sih hal-hal yang traumatis itu dipositifkan? Bisa, sangat bisa banget. Problemnya kan ini, ono ora sing pihak yang katakanlah menyediakan diri untuk menjadi problem solving mereka. Sampai akhirnya mereka bisa menemukan, bukan menjadi seolah-olah titik balik terus kemudian api, ya dengan cara mereka, tapi mereka memproduksi kebaikan versi mereka. Dan ikut diterima oleh orang. Wah, itu kan keren. Ya, daripada memaksa mereka untuk beralih jalur, terus kemudian mereka ganti pakaian, salin. Katakanlah misalnya sing mau nganggo kaos ireng-ireng terus kemudian salin nganggo klambi koko misalnya. Gampangnya ngono kan, pecinan, sarungan. Tapi begitu momennya selesai mereka balik lagi. Ya mending sisan wae to, tetap nganggo kaos ireng, celana ireng dengan tampilan mereka yang apa adanya seperti itu, tapi perilaku mereka menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Wah, itu nilai plus. Ya, artinya mereka tetap bisa menjadi diri mereka sendiri. Dan di sisi lain masyarakat kan memang tidak bisa disalahkan. Betul. Masyarakat hanya perlu bukti saja. Betul. Dan pemerintah hadir untuk memberi ruang pada mereka agar mereka bisa membuktikan dirinya ke masyarakat. Gitu. Makanya aku rada sepakat iki nek kaitane iki karo Gus Ali Gondrong Semarang sing mafia sholawat kayak. Dia kan menampung anak-anak pang, ya kan, untuk ikut jamaah, menjadi jamaah pengajian nih. Dimanapun tempat ketika Gus Ali Gondrong itu hadir, mafia sholawat akan hadir di situ. Itu keren, dia memberi ruang itu. Dan itu cacah pang kira kudu salin kelambi loh. Itu keren loh. Nah, hal-hal seperti itu gitu loh. Ya nek misalnya kok ada perubahan penampilan dan macam-macam, itu proses lah. Berjalannya waktu dengan tumbuh dewasa, kesadaran untuk menjadi oh ya aku harus menjadi lebih baik lagi dari sisi fisik maupun dari sisi batinnya kan ngono. Nah, Gus Ali Gondrong ini keren menurutku, dia seorang edukator keren. Saya acungi jempol wis nek karo Gus Ali Gondrong kuwi. Sekalipun aku belum pernah ketemu. Dia mampu dan mau. Sing angel kan maune kuwi. Iya. Enggak semua orang kan? Yang mampu pun belum tentu mau mendekati mereka. Gelem nyedaki mereka, gelem ngopeni, bahkan istilah iki carane mono dan kan juga akhirnya penampilan dia kan akhirnya harus menyamai dengan mereka gitu loh. Itu wah asem gitu. Aku kadang-kadang iki wong ampuh. Aku mengakui beliau ampuh. Keampuhan itu tidak hanya dilihat dari kemampuan dia menguasai ilmu pengetahuan ataupun apa itu, tapi yang penting adalah bagaimana dia dengan pengetahuan yang sedikit, siapapun itu ya, dengan pengetahuan yang sedikit dia mau mengembangkan itu jauh lebih berarti daripada pengetahuan banyak tapi ra iso ngopo-ngopo.